Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kali ini kita akan membahas mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada kajian manfaat keanekaragaman hayati berdasarkan jenis-jenis tumbuhan obat yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu. Mari kita simak bersama-sama. Terdapat beberapa manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia. Yang pertama, sebagai bahan pangan, bahan sandang, bahan bangunan, sumber plasma nutfah, untuk keilmuan, bahan obat-obatan, dan juga sumber keindahan. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, bahan pangan. Nah, semua jenis tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan itu disebut sebagai manfaat keanekaragaman hayati pada bagian bahan pangan. Nah, keanekaragaman hayati berperan penting sebagai sumber pangan karena menyediakan berbagai jenis makanan yang kaya nutrisi, mendukung ketahanan pangan, dan memperkaya keanekaragaman gizi. Sebagai contohnya, kita dapat melihat dari tumbuhan jagung dengan nama ilmiah Zeamais. D5, nama ilmiahnya Punica granatum. Ubi jalar, nama ilmiahnya Ipomea batatas. Selanjutnya, kita dapat lihat pada tanaman kacang tanah dengan nama Arachis hypogea. Tumbuhan keduduk Melastoma malabatricum. Tumbuhan langsat biasa kita konsumsi buahnya dengan nama ilmiah Lancium domesticum. Ini cibedak biasa kita gunakan sebagai bahan pembuatan lauk untuk makan atau bisa dimakan langsung ketika sudah matang. Nama ilmiahnya itu Artocarpus heterophyllus. Nah, ini adalah tumbuhan liar, namun buah ini biasa dimakan oleh sebagian masyarakat. Namanya daerahnya markisa hutan, nama ilmiahnya Passiflora foetida. Undur biasa kita jadikan sebagai bahan pembuat gulai, nama ilmiahnya Benicassa hispida. Nanas biasa kita gunakan sebagai rujak atau bisa dimakan langsung dengan nama ilmiah Ananas comasus. Pegagan biasa dijadikan masyarakat sebagai sayur atau tumbuhan ini bisa dijadikan lalapan. Nama ilmiahnya Centella asiatica. Selanjutnya, bahan sandang. Sandang sama dengan pakaian. Nah, keanekaragaman hayati menyediakan beragam sumber daya alami yang dapat diolah menjadi pakaian. Nah, sebagai contohnya, dapat kita lihat pada pohon kapas. Ini adalah pohon kapas dengan nama ilmiahnya Ceiba pentandra. Nah, serat dari tumbuhan kapas akan diolah menjadi benang dan kain katun yang nyaman untuk pakaian sehari-hari. Selanjutnya, bahan bangunan dan alat rumah tangga. Bahan bangunan, misalnya tumbuhan yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber atau bahan untuk membuat sebuah bangunan atau membuat sebuah alat rumah tangga. Nah, pada kesempatan ini kita contohkan dia seperti pohon sungkai. Nama ilmiahnya Peronema canescens.
Pohon sungkai ini berhabitus pohon yang tumbuh tinggi dan berpohon keras. Nah, batang dari pohon tumbuhan ini biasa dijadikan sebagai bahan bangunan atau sebagai bahan untuk membuat alat rumah tangga. Selanjutnya, manfaat keanekaragaman hayati sebagai plasma nutfah. Plasma nutfah adalah substansi yang merupakan sumber sifat keturunan yang ada dalam setiap kelompok makhluk hidup. Nah, terdapat beberapa manfaat dari plasma nutfah. Yang pertama, mengembangkan varietas unggul yang lebih produktif atau tahan terhadap hama dan penyakit. Yang kedua, konservasi keanekaragaman hayati. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan pangan dan industri di masa depan. Nah, kita contohkan pada tanaman jagung. Di sini peningkatan ketahanan hama dan penyakit. Nah, terdapat beberapa atau terdapat varietas lokal yang memiliki gen ketahanan terhadap hama. Nah, dari varietas ini nanti akan dikembangkan menjadi varietas jagung yang lebih tahan hama. Selanjutnya, tanaman salak dapat kita lihat ini adalah salak pondok. Ini merupakan hasil dari persilangan indukan salak biasa. Nah, salak pondok ini menghasilkan buah yang sangat manis. Manfaat berikutnya yaitu pada bidang keilmuan. Seiring perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, perkembangan hewan maupun tumbuhan dapat dilakukan dengan metode-metode mutakhir dan akurat, seperti kultur jaringan pada tumbuhan. Misalnya, produksi vinkristin dan vinblastin dari tanaman tapak darah untuk pengobatan kanker dan hipertensi. Ini merupakan habitus dari tumbuhan tapak dara yang memiliki nama ilmiah Catharanthus roseus. Manfaat berikutnya yaitu sebagai bahan obat-obatan. Tumbuhan bisa dijadikan obat karena memiliki kandungan senyawa aktif yang memiliki efek menyembuhkan, seperti antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Senyawa aktif ini bisa kita temukan di organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Sebagai contoh, terdapat beberapa jenis tumbuhan obat yang ditemukan di Kabupaten Rokan Hulu, seperti Centella asiatica atau pegagan. Daun tumbuhan ini digunakan masyarakat untuk mengobati diare. Morinda citrifolia atau mengkudu. Buah tumbuhan ini digunakan masyarakat untuk mengobati hipertensi. Orthosipon aristatus, kumis kucing. Daun tumbuhan ini digunakan masyarakat untuk mengobati batu ginjal. Strobilanthes crispus atau kejibeling. Daun tumbuhan ini digunakan masyarakat untuk mengobati sakit pinggang ataupun batu ginjal. Contoh selanjutnya yaitu Centella asiatica atau tapak leman. Daun tumbuhan ini digunakan masyarakat untuk mengobati disentri. Costus speciosus atau tawar-tawar. Daun tumbuhan ini digunakan masyarakat untuk mengobati demam. Cucumis sativus atau mentimun. Buahnya digunakan masyarakat untuk mengobati hipertensi. Euphorbia tirucali atau patah tulang. Getah dari batang tumbuhan ini
digunakan masyarakat untuk mengobati sakit gigi. Manfaat berikutnya yaitu sebagai hiasan. Terdapat beberapa jenis tumbuhan obat yang juga bisa dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Manfaat ini biasanya terdapat pada tumbuhan yang memiliki bunga-bunga yang cantik, misalnya pada famili Asteraceae. Dapat kita lihat contohnya pada Cantharanthus roseus atau tapak dara, Titonia diversifolia atau insulin, dan Hibiscus rosa sinensis atau kembang sepatu. Demikian materi mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa memahami dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.